Kalau kayak ada nembak kereta saya pasti ngerti, jangan nembak kereta. Bobol aja gitu. Gimana ceritanya dia ngebobol itu? Dia tahu nggak yang ada di pikiran saya itu ngebobol itu berarti dia ngambil duit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten surat. Sekarang saya udah ada di Osakajo ya teman-teman, bersama Devon Sang sama Mas Devon. Kebetulan sekarang cuacanya panas teman-teman. Kita juga di sini sambil berdiri nih ya, supaya bisa mendapatkan view yang enak dilihat. Sebelum kita tanya ke Mas Devon, kita langsung tanya aja. Panas ya teman-teman. Panas banget. Mas Devon di Jepang kira-kira udah berapa lama ya di sini ya? Hampir 1 tahun lebih ya kayaknya ya. Ya kurang lebih setahun teman-teman, setahun lebih, kurang lebih setahun 3 bulan lah. Itu gimana perasaannya bekerja di Jepang selama 1 tahun lebih? Apakah enak gitu? Apa kira-kira yang bisa dibeberkan di konten surat ini selama 1,5 tahun itu? Suka dukanya gitu lah. Untuk suka dukanya pasti banyak ya teman-teman ya. Apalagi yang namanya kerja di Jepang itu sangat melelahkan dibanding kita di negara kita sendiri di Indonesia. Selama setahun ini ya awal-awal sih terasa berat, cuman kelamaan itu pasti bisa dilalui gitu loh. Apalagi mental sih yang agak lebih dikuras sampai saat ini gitu loh. Jadi selama 1 tahun lebih ini berarti ente udah menganalisa semua tuh ya pekerjaan taking itu ya. Ente kan pekerjaannya taking ya? Taking. Perakitan besi. Jadi pekerjaan taking ini menurut ente rekomendasi apa enggak nih buat teman-teman yang masih di Indonesia pengen bekerja di Jepang? Kebanyakan kan yang selalu keluar kan taking sama Tobi kan. Kira-kira menurut ente taking ini rekomendasi apa enggak nih pekerjaan taking? Apakah ada risiko yang bakalan berbahaya banget? Apakah bakal ya gimana lah? Kira-kira dijelasin lah soal pekerjaan taking. Kalau resiko itu banyak ya teman-temannya, apalagi di taking. Kalau di perakitan bus itu resikonya itu satu di bagian tubuh lah, kayak jari, tangan, kaki juga. Apalagi kalau awal-awal itu teman-teman, misalnya kita tuh bukan berarti di semua pekerjaan gak ada resiko, semua pasti ada resiko, cuman yang ngangkat sih itu yang berat. Makanya buat teman-teman, kalau memang mau di sini taking, atau bisa dilihat di YouTube atau di channel-channel yang lain tentang pekerjaan taking, itu berat kerjaannya. Cuman kalau memang mau merasakan ya boleh kemari teman-teman. Cuman alangkah baiknya kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak kan gitu. Ayo sini taking. Oke, udah dijawab ya soal masalah taking. Jadi kalau untuk Mas Devon sendiri bekerja di taking itu gimana perasaannya? Sampai sekarang lah, dari awal sampai sekarang gimana perasaannya? Apakah ada pernah merasa baper dengan tingkah laku orang Jepangnya? Gimana tuh kira-kira? Ada nggak? Wah, untuk sampai saat ini senang-senang aja ya teman-temannya. Senang-senang aja sih Pin. Enggak. Tapi ada juga yang bikin kesal saya itu dengan tingkah laku Jepang itu, pasti ada. Apa kira-kira bisa disebutin apa enggak tuh? Kira-kira apa tuh yang bikin? Sifat orang Jepang itu teman-teman tuh ya, yang pasti tuh bermuka duanya itu teman-teman. Wah, kita semua pasti benci ya dengan bermuka dua ya. Lain di depan kita, lain di belakang kita. Apalagi kalau di belakang kita, hal yang tidak ada itu dibilang gitu loh. Misalnya, si Anu mencuri, si Anu gini,
Padahal kita nggak melakukan itu tuh sifat orang Jepang itu, menceritakan hal yang tidak ada menjadi ada, dan itu menjadi sebuah lelucon bagi mereka gitu teman-teman. Kalau kita kan leluconnya beda itu. Nah kalau mereka membuli seperti itu leluconnya. Sini yuk sini. 1 tahun lebih kerja di Taking, udah nyaman apa belum nih kerja di Taking nih? Apa masih belum nyaman? Gimana? Dibilang nyaman, nyaman. Dibilang nggak nyaman, nggak juga. Separuh-separuh lah. Lebih ke orang-orangnya sih di sekelilingnya aja gitu. Kalau masalah pekerjaan ya kalau udah bisa kerja itu ya gampang, terasa gampang. Begitu. Berarti untuk sekarang kira-kira bekerja udah bisa apa belum tuh? Maksudnya? Untuk sekarang kerja kan selama 1 tahun lebih kan otomatis sudah tahu tuh, banyak yang tahu lah ya. Kira-kira udah bisa belum tuh? Kalau untuk pekerjaan udah bisa. Udah bisa. Cuman kan kayak tadi yang aku udah pernah bilang, kalau kita misalnya kita ini udah mikir di kita harus A, ternyata pikiran orang Jepang itu harus B gitu loh. Nah itu yang menjadi bingung kita. Sementara kan kita kan bikin kerjaan itu kan senyamannya kita gitu loh. Tapi enggak, kalau yang setahu si keliling itu senyamannya mereka gimana menurut mereka gitu loh. Iya. Gitu dia. Jadi teman-teman yang mau kerja di Taking, sok boleh dicoba. Cuman berat. Kalau masih baru-baru pasti berat, tapi kalau udah lama-lama ya bisa dikerjain. Cuman di sekelilingnya aja, orang-orang di sekelilingnya aja yang agak susah. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Jawaban dari Mas Depon yang udah lama di kerja di Taking. Rencana gimana nih rencana? Kalau udah kelar 3 tahun apa masih pengen lanjut lagi? Apa pulang aja nih ke rumah? Apa ganti pekerjaan kira-kira? Kalau masalah lanjut tapi beda pekerjaan. Gitu deh. Kedepannya ya, ini masih rencana, tapi kalau misalnya ada kemungkinan ya beda negara lah. Ada kemungkinan, cuman tuh masih belum tahu kapan, belum tahu apa yang mau ke negara mana. Tapi kalau misalnya tetap di Jepang ini, jangan digembal lah Pin. Sumpah, di gembal itu ya teman-teman, wah sumpah, gak bisa istilahnya seriusnya ketat lah kalau di gembal itu. Salah sedikit keplak gitu dah. Seperti itu ya teman-teman. Kebanyakan pada main tangan gitu ya. Ya main tangan itu sih nggak semua di perusahaannya, cuman kalau ada, tapi nggak semua perusahaan gitu. Lumayan kalau teman-teman dapat perusahaan yang baik, wah senang banget itu. Kira-kira untuk jam kerja masih tetap sama kan? Kalau untuk jam kerja ini ya, di jam kerja itu teman-teman di Gemba itu nggak ada namanya tetap dari jam 8, start mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nggak ada yang namanya itu lembur, nggak. Kalau ada lembur pun itu bukan lembur sih hitungannya. Berarti di Taking jarang ada lembur itu ya? Jarang di Taking ada lembur. Jarang. Oh, berarti sama kayak di Tobi. Paling lama itu cuma setengah jam ya. Apa sih dihitung sama mereka itu? Kalau mungkin nyisa-nyisa sedikit gitu ya. Nyisa sedikit lah lama-lama pulang. Tapi kebanyakan emang 8 jam ya kan? 8 jam tetap 8 jam kerja. Tapi kalau untuk ente gimana nih? Misalkan dari perusahaan nih nggak ada kerjaan ya kan? Contohnya kayak saya misalkan ada tuh biasanya hari-hari yang nggak ada kerjaan dari perusahaan. Terus kita nih nggak berangkat, tapi masih tetap digaji. Kalau ente gimana tuh di perusahaan ente? Libur maksudnya? Iya, liburnya di perusahaan, bukan libur tanggal merah, bukan. Libur di perusahaan nggak ada kerjaan kayak gitu. Kalau libur di perusahaan di saya itu tetap digaji. Tetap digaji karena kan
itu kan bukan salah kita Iya, gitu memang. loh. Tapi ada juga teman-teman perusahaan yang dia memang liburkan itu tuh tetap ada dipotong. Itu balik lagi sih ke perusahaannya masing-masing. Nggak disamakan semua. Ada juga beberapa informasi dari teman yang saya dengar tuh, dia bahkan sudah izin, Iya. dia sakit, benar-benar sakit, itu sebenarnya dipotong gajinya, Dipotong apa nggak digaji? nggak digaji gitu loh. Oh, berarti kejadiannya sama kayak kemarin kayak saya. Saya kan sempet sakit ya. Itu emang nggak digaji seharian itu. Kalau sakit nggak digaji emang. Walaupun izin. Intinya kita itu tetap digaji itu kalau dari perusahaannya memang nggak ada kerjaan, itu baru digaji. Tapi kalau kita sendiri yang sakit terus minta izin, itu emang nggak digaji. Di perusahaan kita juga kayak gitu. Tapi kan di kontrak kerja kan ada itu dia bilang jatah libur kita. Yang Coba. ini ya, yang GQ itu ya. Hmm. Ya kurang paham juga sih bagaimana itu ya. Tapi yang aneh teman-teman, ketika kita ungkit misalnya kita mau libur, pasti nanti diceritain. Si Anu libur, si Anu libur. Ya, bener ya. Kenapa benar, gitu ya? benar. Apa mereka memang memiliki sifat seperti itu? Jadi kalau libur tuh banyak yang nggak suka ya. Tapi yang anehnya mereka libur boleh. Ya. Kadang heran ngadapi ya sifatnya. Aduh. Atau mungkin memang gara-gara kita walaupun libur tetap digaji, mungkin jadi mereka itu enak bener mereka ya, libur masih tetap digaji. Jadi bawaannya nggak enak aja gitu. Bisa jadi sih ke situ. Bisa jadi sih seperti itu. Cuman kan kalau misalnya kita udah semua sekarat, masa iya mereka marah? Ya bener kan? Itu sih yang udah dialami selama ini. Hal-hal yang sedih kira-kira ada apa nggak, Bang? Hal-hal yang sedih gitu. Waktu kerja misalkan, waktu kerja tiba-tiba kepikiran anjing sedih banget ya kerja di sini gitu. Wah, itu tiap hari lah. Sebenarnya hari? tiap harinya itu kita dalam hati aja gitu. Aduh, kenapa ya bisa di sini gitu loh. Istilahnya bukan berarti penyesalan. Penyesalan itu kan nggak boleh. Iya. Andai kata lah, aduh, ya udahlah, jalani aja gitu. Tapi sedih tetap di hati ada. Itu hampir setiap hari. Dan kedepannya ya, kalau bisa jangan seperti inilah. Kayak merasa sedih gitu ya. Kayak kok gini banget gitu. Iya, ya ini manusiawi lah. Iya. Kita lihat orang lain, orang lain enak kerjanya begini, kita kayak gini gitu loh. Cuman ya balik, kita tetap bersyukur itu kayak. Betul. Bersyukur apapun itu. Dan kebanyakan juga, Bang, yang nonton ini ya, yang nonton Iya. sering komen, sering ngechat juga ngelihat saya, mungkin karena saya selalu ceria mungkin di depan kamera ya. Jadi mereka kan wah kayaknya enak banget nih. Senang-senang aja kayaknya. Wah. Tapi bilangnya kerja Tobi nggak enak, tapi kok Mas senang-senang aja di situ. Kelihatan mukanya senang-senang aja, ceria-ceria aja, kayak nggak ada beban. Kayak nggak ada beban yang biasa saya bilangin kalau kerja Tobi itu berat, kena mental apa segala macam kan. Tapi teman-teman, kalau teman-teman tahu di balik layar ini kan kita di layar kan, memang di layar memang kelihatannya iya, gimana sih ya, namanya konten ya. Iya. Namanya konten teman-teman. Ya ada bercandanya ya kan. Ada bercandanya, Ada seriusnya ada ya kan? seriusnya. Dan Jadi- gak semua di langsung dinampakkan. Iya, Nggak betul. seperti itu. Kalau seperti itu konten dijamin gak akan laku konten itu. Betul. Benar. Kurang lebih kayak gitulah. Berarti memang ini teman-teman, saya sama Depon ini bukan di setting ya. Maksudnya bukan wah nanti ente bilangnya sama ya kayak yang saya rasain persis. Oh, Enggak, teman-teman. tidak. Memang kebanyakan emang seperti ini. Nanti saya bakalan tanya-tanya ke teman-teman yang lain pas Golden Week ya, teman-teman. Nanti ada libur Golden Week, kita mau ke Nagoya ya kan. Rencana Kita mau ke Nagoya. Nanti kita ketemu sama teman-teman yang lain yang ya masih sama lah dulu satu LPK juga, ada juga yang bukan satu LPK Suka ya kan? dukanya lah Ya, nanti dijelasin kita nanti tanyain pas suka hari. dukanya gimana. Intinya buat teman-teman yang sebelum berangkat kemari itu cari informasi yang lebih, jangan asal terima ini karena gini teman-teman, misalnya nih pihak LPK bilang udah
kau ke sini aja kerjanya, cari dulu solusinya. Betul. Cari dulu nih, ini kerjaan ini enak nggak, ini kerjaan ini layak nggak, ini kerjaan ini atau gimana gini. Karena gini, Betul. kalau misalnya udah kita nggak cari informasi, kita nuruti apa kata LPK gini, wah entar nanti yang ada jadi sakit hati sendiri dalam diri Iya. sendiri ya. Bukan berarti disesali, tidak. Tapi memang kebanyakan kan di LPK juga gini, rata-rata kan senseinya ya, gurunya ya. Kalau kamu nggak mau ikut wawancara sekarang, nggak bakal ikutin lagi wawancara berikutnya. Kamu pilih-pilih nih orangnya. Kan rata-rata kayak gitu, Bang, kebanyakan, Bang. Kebanyakan itu di LPK itu gini. Mereka itu pengennya anak muridnya itu cepet-cepet habis berangkatin. Kalau bisa. Kalau ada yang pilih-pilih berasa kayak diasingkan gitu. Kayak nanti kalau ada wawancara lagi, kamu nggak bakalan diikutin, males. Kamu memang pilih-pilih benar. pekerjaan ya kan. Memang benar. Padahal kenyataannya memang ya yang namanya sekolah kan ya harus, maksudnya gini, apa pengennya murid kan, murid pengen bekerja di mana, bidang mana kan ya terserah Iya, murid di mana karena kan nanti kedepannya kan yang bakalan ngejalani kan murid ya, bukan Pasti. bukan gurunya. pasti bukan yang, kalau LPK ini kan hanya menjelaskan sisi enaknya aja dia. Betul, Dia betul. nggak bilang sisi ini enggak. Kalau ada LPK seperti itu, wah Bagus tuh. dia jelaskan gimana. Cuman yang gak enaknya itu kita dia yang kau bilang kayak nanti kau gak bisa wawancara, kau masih begini. Aduh, sumpah tuh kalau ada, dan itu udah terjadi di kita Pinnya. Udah terjadi. Kayaknya terjadi Kayaknya terjadi. Bukan di kami, ada beberapa temen lah. Iya, kayaknya Kalau- terjadi deh kayaknya. Kalau kami ya ada wawancara langsung sap aja gitu ya Pin ya. Masuk Kalau ada yang pilih-pilih tuh sering banget kayak, "Ya udah deh kedepannya kamu gak diajak gitu." Kebanyakan pilih-pilih kayak ribet mungkin, menurut mereka ribet mungkin ya. LPK udah ngusahain ada job, kalian gak pada mau. Tapi sebenarnya teman-teman ya, kalau masalah job itu sebenarnya itu banyak sebenarnya di sini job. Banyak sekali. Cuman masalahnya itu pihak di LPK-nya itu, ini bukan sok tahu ya, yang setahunya aja gitu. Pihak LPK-nya itu kayak, karena kan pihak perusahaan itu kan bayar tuh. Atau misalnya nih ada job pengelasan, contoh job pengelasan. Jadi si perusahaan ini tuh bayar ke LPK kan. Artinya dia beli kita gitu loh. Iya, yang Dia beli kita. Nah, sekarang si PLPK-nya ini gitu loh. Gimana? Kalau dibilang pihak LPK itu bilang gak ada job, ngapain buka LPK? Gitu loh. Benar. Iya kan? Banyak job sebenarnya, banyak job. Apalagi kalau misalnya dia pinter bahasa. Dia punya sertifikat ini itu, wah. Iya, Itu gampang banget. betul banget. Jadi ya untuk teman-teman itu sebelum berangkat itu dalami aja dulu bahasanya. Sabar aja dulu. Enggak akan lari Tapi kok. ada tanya nih sama ente. Menurut ente kira-kira mendingan toko Tegino apa magang menurut ente? Menurut ente nih, Menurut saya itu TG. TG yang paling Toko Tegino. rekomen. Itu paling bukan, Rekomen ya sebenarnya buat teman-teman yang masih di Indonesia nih. kalau bisa sih ambilan TG lah. TG ya, jangan Karena- magang ya. Karena Alasannya kenapa kira-kira? kalau magang ini kita kan namanya magang. Magang itu kan percobaan. Ya tau lah, di percobaan ini kita selalu diremehin, dianggap begini, dianggap begini. Tapi kalau misalnya TG, level kita itu udah setara sama orang di sini. Di dalam pekerjaan, Pi. Udah setara dengan orang yang di sini. Kita nggak ada diremehin, oh si anu enggak. Kita bisa ngelawan gitu loh. Udah gitu, kalau di magang ini kita tetap dilindungi sama pihak OTIT, pihak Betul. atau gitulah. Dan risikonya itu di kerjaan kita dibaka-bakain, dikeplak gitu segala macam. Tapi kalau misalnya TG, kalau kita nggak suka kita bisa keluar. Kan kita bayar sendiri gitu. Ya, makanya sebelum teman-teman kemari itu lebih bagus dalamin bahasa, sabar aja dulu. Kalau bisa aja jangan ambil di pekerjaan di Gembala lah kalau bisa. Tapi kalau teman-teman yang pengen hanya coba-coba saja, mana tahu rezekinya bagusnya, coba aja datang ke sini, nggak apa-apa.
Betul. Nggak bisa. Kita nggak memaksakan. Jangan kita ya. ngelarang ya, karena oh si Anu ngelarang aku begini, padahal orang lain bilang Tapi ini. ada pertanyaan lagi. Apa itu? Ada pertanyaan lagi gini. Mm-mm. Ada pertanyaan lagi. Kira-kira gimana tanggapan ente ketika orang-orang bilang, kan ente nih tadi bilang seakan-akan kan kayak jangan deh masuk ke Genba. Persis kayak seperti yang sering saya bilangin, jangan deh masuk ke konstruksi, ke proyek ya kan. Bukan hanya di Tobi aja, yang lain lah, kayak di Taking, di Katawaku, di Kusaku, intinya yang kerja di proyek-proyek kayak gitulah ya. Pasti ada yang komen lemah gitu. Kalian mental lemah, mental kerupuk apa, nggak ada jiwa laki-lakinya. Ini bagian gitu. belum berangkat yang bilang gitu. Nggak tahu, kira-kira nggak tahu tuh yang berangkat apa nggak tahu ya. Pokoknya ada komen kayak gitu, kayak laki-laki itu emang harus seperti itu, harus kuat, harus tegar gitu, mentalnya harus kuat gitu. Jaga omongannya itu. Kira-kira gimana tanggapan ente? Kira-kira gimana tanggapan ente? Kalau ada yang bilang gitu, laki-laki dibilang, memang benar omongan Anda itu bilang mental laki-laki itu harus kuat. Tapi ingat, sekuat-kuatnya mental laki-laki itu pasti bisa jatuh. Apalagi kita di pekerjaan gitu. Wah, harus benar-benar coba sok bagi yang belum berangkat nih atau yang udah berangkat. Setahun aja lah dulu gini, gimana rasakannya? Serius. Setahun aja lah dulu, nggak usah sampai 3 tahun. Setahun aja lah. Iya, dicoba aja dulu ya. Coba aja dulu. Kalau udah ada gimana rasanya baru komen. Yang badannya gempal, yang kekar lah bila perlu ya. Bener. Sini sok. Nih. Nah, itu kalau yang bilang kayak gini, yang tadi yang saya omongin itu yang udah ada di Jepang, udah bekerja di Jepang, kira-kira gimana tanggapan ente itu? Kalau tadi kan kayaknya kelihatan banget ente yang ngejawab itu orang yang komennya itu yang ada di Indonesia yang belum datang ke Jepang. Oke. Ini kalau udah ada di Jepang gimana tanggapannya kira-kira? Bagi Anda yang sudah ada di Jepang bilang seperti itu, ya. Emang kau dulu nggak pernah susah? Emang orang yang seperti itu nggak pernah susah? Gitu loh. Kalau udah setahun kalau udah 3 tahun jangan sombong lah. Iya. Jangan sombong lah. Kita di sini sama-sama orang perantauan loh. Kita di sini tetap peduli satu sama lain. Nggak usah saling si anu. Apalagi kita sama-sama berasal dari negara yang sama, Indonesia loh. Masa kita harus saling menjatuhkan? Betul banget itu. Gitu loh. Emang kalau kau susah sampai bantu kita juga kan? Ya maaf ini ya, bukan berarti lantang kayak sombong kali si Depon gini, enggak. Memang kalau yang udah berangkat itu atau yang sudah ada di sini tuh bilang lemah, emang dulu nggak pernah gitu. Anda ngomong seperti itu karena Anda sudah jalani gitu loh. Tapi bagi yang belum jalani bagaimana? Tolonglah, kita harus memberikan edukasi atau memberikan sesuatu solusi. Bukan masalah gitu loh. Kalau gitu. Itu dia teman-teman. Untuk Kohai kira-kira ada yang datang gak nih Kohai? Untuk sekarang ini Kohai ada yang datang gak nih? Untuk saat ini Kohai belum ada rencana datang gitu. Kalau datang atau gini ya udah yuk, karena kan sini kami juga ada di sini. Kalau emang ada Kohai datang, kira-kira gimana ente menyikapi Kohai itu? Ya. Apakah sama kayak teman-teman yang sering saya lihat gitu ya, orang Indonesia yang dilatih mentalnya? Enggak, yang sama Kohainya itu seakan-akan kayak beda banget derajatnya gitu. Ente kemarin sore Kohai itu kan, ente kemarin sore ngapain? Gue usah banyak tingkah, gue usah belagu kerja. Apaan itu kerja kayak gitu, goblok. Kerja yang bener. Nah, itu pasti ada sifat seperti itu manusia, pasti ada. Gimana sih goblok kerja bukan gitu anjing. Sini anjing. Bukan kayak gitu, kayak gini nih kerjanya. Kira-kira gimana tuh? Ya, ente apakah tetap apakah bakal sama kayak yang tadi saya omong? Kalau misalnya datang Kohai, ya pasti saya akan
mengajari dia bukan berarti kita bebaskan, karena gini Pin. Kalau misalnya kita biarkan Kohai nanti jadi ngelunjak juga dia. Gimana dalam artian gimana? Misalnya Dalam dalam artian pekerjaan contohnya gitu. pasti kita, karena ini bukan masalah senioritas atau masih junioritas ya, enggak. Masalahnya ini kan kita kan kalau misalnya datang Kohai itu kan menjadi tanggung jawab kita para senpai, para senior kita. Apa misalnya dia melakukan kesalahan, yang perusahaan bilang ke kita, itu gimana siapa lu itu, itu sih lu gimana sih gitu kan. Pasti kan kita kan. Nah, kita juga tentu mengkeraskan juga sama si Kohai kita. Artinya bukan berarti keras, bodoh kok begini, enggak gitu loh. Paling kita ngajarin dia yang bagus-bagus, begini cara kerjanya. Karena juga bagaimanapun kan Kohai itu kan keluarga kita juga gitu loh. Tapi kalau ada senpai yang kayak gitu benar-benar tuh senpai tolol ya kayak gitu. Kalau bilang bodoh kali kau gini, tolonglah biar aja kita merasakan seperti itu, jangan kita ngerasakan lagi sama ini. Udah kalau kita bikin sama dia kasar, belum lagi dapat dari senpai yang asli orang Jepang kasar, apa enggak mental dia rusak gitu. Kasihan ntar. Itu sih maksudnya ke situ. Berarti kalau ente kira-kira kalau ada Kohai bakalan ini ya, ketat berarti ya. Ketat sih nggak ketat ya, biasa aja, jalannya aja gitu, seadanya aja, enggak. Kalau untuk saya itu lebih ke kayak temen aja gitu, kayak nggak ada senpai. Soalnya jujur saya itu paling nggak suka sama, saya tuh paling nggak suka sama yang namanya senior junior tuh, nggak suka. Karena saya tuh pengennya gini, sama lah ya, sama duduk sama rata aja gitu. Iya. Kita di sini sama-sama cari duit. Iya, benar Gitu aja. benar. Kayak misalkan dia nggak ngargain saya, nggak ngargain dalam apanya nih. Maksudnya nggak ngargain dalam apanya kalau kira-kira. misalnya oke, mungkin caramu seperti itu benar, ada benarnya. Tapi kita kan nggak tahu nih sifat-sifatnya gimana, ya kan? Tapi paling tidak agak sedikit ketat lah, sedikit aja gitu loh, biar si ini biar nggak ngelunjak gitu suatu saat nanti. Nah, itu ngelunjaknya itu dalam artian gimana? Nah, ngelunjaknya itu kan harus detail dulu. Ngelunjaknya misalnya di apa nih, dulu nih? Ngelunjaknya di contoh kerjaan apa di luar gitu. Di pekerjaan dong. Kalau masa di luar itu. Kalau di pekerjaan saya pikir kayaknya yang bakalan ngelunjak. Karena mereka nggak bakalan. Karena mereka sadar, karena mereka nggak tahu. Misalnya contohnya, oke dia nggak tahu, kita ngasih tau mereka baik. Terus suatu saat dia udah tahu lah ini, terus dia ngelunjak. Aku kan udah tahu, ngapain lagi aku begini? Apa enggak kita masih tetap lembek? Misalnya dalam arti katanya lembek ini tuh, wah, tapi coba agak sedikit ketat. Jadi suatu saat nanti dia kita bisa ngelawan, dan bukan berarti berantem ya, enggak. Kita kan kau yang ku ajari gitu begini. Kau nggak akan mungkin gini, kau nggak akan bisa seperti itu kalau nggak pelajari seperti itu. Iya, tiap orang beda-beda sih. Beda-beda mungkin ya. Mungkin ente pengen kayak gitu, tapi kalau saya sih lebih ke apa ya? Ke manusiawi berarti ya. Iya, lebih enak aja, udah enak gitu aja. Iya sih, itu balik lagi ke orang. Nggak perlu nggak perlu baper. Tapi kalau untuk saya masalah senioritas itu aku nggak. Cuman jangan sampai itu nggak. Tapi tetap ngasih tahu yang mana yang nggak. Dan jangan sampai main tangan, nggak boleh lah. Iya, kalau saya lebih ke Kohai itu nggak bakal banyak marah-marah. Iya, santai aja kata-kata ya. Paling kalau ada air dilelep-lelepin tuh. Kalau nggak ada kangkang keplak kan. Enggak ya, pokoknya gimana ya? Gimana aja lah. Iya, biasa-biasa aja lah. Kayak teman ya nggak ada canggung lah kalau ngomong, misalkan entah mungkin kan kebanyakan gini ya, gara-gara senior junior jadi kita ngobrol tuh nggak enak. Jadi waduh. Terus kita jadi bahan pengomongan ya? Ya enggak sih? Enggak, jadi ini kayak mereka itu kayak pengen bercanda nggak enak, kayak ada batasan gitu. Tapi makanya kayak ada masalah pengen cerita nggak malu. Jadi saya nggak mau pengen itu, nggak mau. Jadi saya pengen nerapin sistem saya sendiri, kayak kita itu sama-sama lah di sini, sama-sama nyari duit, sama-sama ya udah. Jadi nggak ada batasan. Sampai dibilang misalkan
menghargai dan nggak menghargai itu ya kembali lagi ya Ke orangnya ke masing-masing. orang masing-masing. Kalau saya sih nggak maksudnya nggak pengen dihargai, nggak saya pengen dihormati juga enggak, maksudnya Ya sebagaimana sedemikian rupa lah. iya, apa dianya aja pengen menghormatin saya ya mak enggak, pengen enggak ya udah gitu, maksudnya Tapi stabil aja, Tapi stabil. kalau dia nggak menghormati kita, suatu dia nggak tahu, mampus lah gitu ya. Karena bagi saya itu manusia itu bakalan nggak perlu dilarang-larang lagi, udah tahu sendiri. Udah dewasa lah. Iya, nggak perlu kamu harus ngargain saya, kamu harus menghormatin saya, nggak perlu, udah tahu semua. Mereka juga udah ngeliat kita, Mas ini udah lama di Jepang. Dia juga udah langsung nggak perlu diapa-apain lagi. Tapi ada juga beberapa contohnya manusia yang nggak tahu diri loh. Itu gimana kita nyikapinya? Apa mesti tetap lembek-lembek juga? Orang nggak tahu diri kayak gimana? Orang nggak tahu dirinya misalkan. Orang nggak tahu diri tuh banyak ya. Di otak saya tuh banyak banget. Mungkin yang ente tanya itu orang yang nggak tahu diri itu orang yang ini ya, seenaknya gitu ya. Iya, seenaknya. Wah, pokoknya seenaknya sendiri lah gitu. Iya. Kita udah bilangin ini, dia tetap kekeh pendiriannya gitu loh. Ya udah biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Biarin ya. Beneran cara satu-satunya apa menjawab apa orang-orang yang susah gitu dibilangnya, ya udah dibiarin aja. Yang penting kita udah ngasih tahu, ngingetin, habis itu dia nggak ngelakuin, dia nggak mau nerima, ya udah biarin aja. Satu saat ada di titik dimana dia bakalan ingat, oh yang kemarin ngomongin itu bener kayak gini ya. Jadi nggak perlu kita kakang sampai dia itu. Berarti tunggu udah sadar diri lah ya. Iya, walaupun beribu-ribu abad tuh baru sadar. Walaupun memang sadarnya lama banget, beratus-ratus tahun. Kalau beratus tahun itu udah sunggokong gitu. Iya kayak gitu. Kayak Avatar ya. Kalau saya sendiri nggak terlalu ini. Biarin aja. Nggak perlu bikin pusing lah, nggak perlu. Ya mampus lu situ. Mm-mm. Bukan berarti nggak peduli teman-teman. Bukan berarti nggak peduli, bukan. Tapi saya juga bakalan meluruskan hal-hal yang bengkok, yang parah. Bukan berarti saya ini kayak gini didiamin apa enggak. Kalau yang parah-parah kayak nembak kereta. Wah itu Kayak gitu. Ngomong soal nembak kereta ini agak sedikit jalur nih ya. Kalau kayak ada nembak kereta saya pasti ingetin jangan nembak kereta. Bobol aja gitu. Gimana ceritanya dia ngebobol itu? Dia tahu nggak yang ada di pikiran saya itu ngebobol itu berarti dia ngambil duit. Ini cara ngebobolnya kereta itu gimana? Dia ada kereta itu udah tutup pun tetap diterobos gitu. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu, kayak misalkan kabur. Kalau bisa jangan kabur, kalau bisa. Jangan kabur tapi lari 200 meter. Kalau bisa jangan kabur kalau udah hal apapun. Bagusan pulang. Lebih bagus pulang. Lebih bagus pulang dibanding kabur. Iya. Jadi Jadi bahaya sama dia. Ah. Bahaya sama diri sendiri dan juga jadi pemikiran sama orang tuanya di Indonesia ya. Benar ya? Benar. Udah gitu buat teman-teman yang masih pembelajaran atau misalnya udah sebulan masih di Senta. Kalau ada pemikiran kabur, jangan sampai ada pemikiran kabur. Karena gimana teman-teman? Kalau misalnya kalian kabur dengan alasan berbagai macam alasan, nggak ada gunanya loh. Udah gitu kita menjadi buronan polisi, ya kan? Mungkin dari cuma sekitar 2% lah bisa kalau kita kabur itu dapat atau pekerjaan yang layak. Sedikit persen itu, tapi kok bisa jangan sampai kabur, tahan aja. Iya. Tahan. Kalau bisa sih, kalau saya sih selalu bilangnya pulang. Kalau emang nggak tahan udah pulang. Tapi kan saya masih banyak utangnya gitu ya kan. Ya udah tahan Iya aja kan iya, gitu. tahan. Pilihannya cuman itu, pulang apa tahan. Apa kabur, ya udah kabur. Ya kalau mau kabur ya udah situ kabur. goodbye lah. Iya, kalau emang pengen kabur ya udah kabur. Saya emang nggak pernah ngelarang jangan kabur, jangan. Nggak pernah larang, cuma ingetin aja jangan kabur. Tapi kalau pengen kabur ya boleh silakan kalau kabur boleh.
Sama saya mah boleh aja ya teman-teman. Nggak pernah dimarahin, boleh. Kalau kabur kan ada alasannya dia, kenapa dia kabur. Alasannya bukan ecek-ecek yang pasti. Kalau misalnya mau Pasti alasannya karena dipukul. kalau mau kabur itu kalau bisa sih bilang ke pihak KUMI atau OTIT dan nanti mereka lah cari jalan tengahnya. Nah itu karena nggak ada jalan tengahnya makanya mereka kabur, Bang. Kalau ada jalan tengahnya nggak mungkin dia kabur. Makanya kenapa magang ini dihapus? Kenapa terlalu bobrok, terlalu bodol. Sebenarnya kalau magang ini pun dihapus sama pemerintahan Jepang, kalau menurut aku sih gunanya itu cuma sekian persen lah. Kenapa aku bilang gitu? Kan bukan pihak pemerintahan Jepang yang rasakan, kan kita yang rasain. Misalnya contoh pihak ini magang dihapus, diganti sama yang lebih baru lagi dengan peraturan yang baru. Terus di pekerjaan, apa mungkin di kerjaan itu melakukan hal yang sama apa yang dibilang sama pemerintah Jepang? Enggak kan? Ngerti? Nggak bakalan sih. Hanya berapa persen doang kayaknya. Nggak bakalan kayaknya. Emang udah kayak gini. Ya dari memang dulunya. gitu, nggak bisa. Makanya tadi dibilang lebih bagus ambil TG Toku Tegino. Betul Lebih banget. bagus. Ambil 5 tahun. Karena magang, bayangin magang tuh 3 tahun harus kelar. Enak nggak enak harus diembat. Harus diembat. Kalau nggak tahan pulang gitu aja. Iya. Kalau Gitu. TG, kalau misalnya kita nggak tahan di pekerjaan ini, pindah kerjaan yang lain. Itu. Tapi perbanyak SSW juga, sertifikat pekerjaannya itu. Itu. Jadi teman-teman tuh ambil pengolahan makanan, pertanian, segala macam kayak Kalau gitu. nggak pengepakan sapi. Pengepakan kayak gitu. Jadi begitu kita nggak betah di pekerjaan yang kita ambil, nggak betah aku. Kan ada sertifikat yang lain kan, pengen kerja ini kan ada lagi. Udah ada pegangan. Udah ada pegangan. Ya. Tapi kalau cuma ada satu, cuma itu doang ya, cuman pindah perusahaan doang. Kerjanya masih tetap sama. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Wah ini ngoceh-ngoceh udah panjang banget nih, nggak jelas nih jalurnya kemana nih. Nggak apa-apa Dari kan. tanya-tanya ke ente kan- tiba-tiba. Kita di sini kan berbincang-bincang. Iya. Tiba-tiba langsung. Jadi sebelum Kemana-mana teman-teman yang mau berangkat kemarin, ini kan musim panas nih, ini sambil ya. Musim panas di Indonesia itu sering-sering lah berolahraga karena fisik di sini harus kuat, gitu loh. Kalau nggak kita yang lindungi di sini, siapa lagi? Udah sampai sini aja kali ya obrolan kita ya. Wah, Tapi ente juga katanya ada obrolan horor katanya. Ya mungkin di lain waktu deh obrolan di lain horor. waktu aja lah. Di lain waktu ya. Di sini suasananya nggak enak kalau Nggak enak ngobrol. cerita horor, matahari ada gitu. Makanya Nggak cerita enak, horor itu suasana gelap, Malam, gulita. ya. Kayak gitu. Yaudah mungkin itu saja ya kayaknya. Boleh, Mungkin terima itu kasih. saja teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, subscribe YouTube ini. Kalau nggak ada subscribe, nggak usah subscribe, nggak apa-apa lah. Padahal yang punya YouTube nggak pernah nyuruh-nyuruh ente pada suruh subscribe ya kan. Udah mungkin sampai sini saja ya teman-teman obrolan kita berdua ini. Panas. Sekarang udah sore waktunya kita pulang kayaknya ya. Kita kesini cuman kayak gini doang. Bikin Melihat konten. apa yang nggak dilihat. Makasih sudah menonton ya teman-teman. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen dengan obrolan kita yang gak jelas. Yang larinya gak tahu kemana nih. Dari awal kita tanya soal Mas Depon, tiba-tiba lama-kelamaan lari ke permasalahan-permasalahan ya kan. Ya namanya juga curhatan pemagang di Jepang. Ini dia Mas Depon dari Taking Jepang. Kalau ada Saya yang Ripin mau Bob. ke Yogo, jumpa Yogo Keng. Di mana aja nanti disamperin. Nanti kalau ada teman-teman yang datang ke Yogo kan bisa langsung, kan kemarin juga ada tuh nama IG-nya Depon. Kebetulan saya udah nggak main IG lagi, jadi saya nggak bisa nyantumin, nggak tahu tuh, ya kan. Aduh. Yaudah, terima kasih sudah menonton. Saya Ripin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Reang.